Selamat sore, perkenalkan nama saya Muhammad Nurholis, kelas C10 NIM 19100061698. Di sini saya akan membahas tentang masalah kesetaraan gender. Jadi, masalah kesetaraan gender adalah permasalahan gender merupakan masalah yang tidak ada habisnya. Banyak isu-isu yang muncul kemudian tertuju pada kesetaraan gender yang dialami antara laki-laki dan perempuan. Padahal sebetulnya kesetaraan gender ini bukan melulu pada perempuan dan laki-laki, namun kesetaraan gender ini juga sebenarnya terjadi pada kelompok-kelompok yang rentan atau kelompok minoritas. Persoalan gender akan menjadi isu yang sangat sensitif ketika isu itu dikaitkan dengan persoalan agama. Jadi, perlu adanya kebijakan dalam memikirkan isu gender ini. Sebenarnya, isu gender ini hanya terkait dengan kesetaraan yang dialami oleh laki-laki dan perempuan. Kesetaraan itu adanya kemudahan akses dialami oleh laki-laki dan perempuan untuk memajukan dirinya. Hal ini penting karena dengan diberikan akses yang mudah, maka perempuan memiliki tempat yang sama untuk bisa meningkatkan potensi yang ada pada dirinya. Isu terkait dengan gender ini akan berubah seiring dengan waktu dan budaya yang berkembang di masyarakat. Karena itu, tentu perlu adanya perubahan mindset yang dilakukan oleh masyarakat sekitar yang masih menganggap perempuan itu sangat lemah dan hanya mengurus domestik, sedangkan laki-laki berurusan pada publik. Masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa kodrat seorang perempuan itu adalah memasak, mencuci, dan mengurus anak. Padahal secara pengertian, kodrat adalah sesuatu hal yang muncul dari Tuhan dan tidak bisa diubah. Misalnya, mengandung dan melahirkan. Perlu ditekankan bahwa memasak dan mengurus anak itu bukan kodrat, tetapi keterampilan. Namun bukan berarti kita bisa melupakan tugas kita sebagai ibu adalah mengurus dan menghormati suami. Dalam urusan rumah tangga, sebenarnya antara suami dan istri ini bisa saling membantu satu sama lain. Jadi perlu adanya keterbukaan antara dogma agama dan juga konteks sosial, karena dalam kesetaraan gender ini tidak ada yang dirugikan. Inti dari kesetaraan ini adalah tidak ada yang mendominasi dan tidak ada yang didominasi. Nah, keduanya harus saling memberi, maksudnya itu timbal balik. Intinya keadilan gender itu sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh keduanya. Jadi, ketika seorang istri memutuskan untuk berhenti bekerja atas kemauannya, yaitu bukan permasalahan gender lagi, tetapi ketika itu ada paksaan ilmiah yang kemudian menjadi tidak ada keadilan. Yang terpenting saat ini perlu adanya pengetahuan yang baik, karena pengetahuan merupakan kunci dari segalanya. Masalah kesetaraan bangsa dan ras terkait dengan keberagaman masyarakat di Indonesia adalah anugerah luar biasa yang harus kita syukuri dan dijaga dengan baik. Pasalnya, tidak dapat dipungkiri dengan adanya keberagaman suku, agama, ras, maupun golongan golongan yang ada pada masyarakat pastinya menimbulkan potensi timbulnya masalah ataupun suatu konflik. Adanya konflik yang mungkin terjadi di dalam keberagaman masyarakat Indonesia di antara adalah konflik antar suku, terus konflik antar agama, konflik antar ras, maupun konflik antar golongan. Contohnya seperti konflik antar suku
yang ada di Kalimantan Barat ini seperti Sambas dengan Madura. Nah, itu adalah contoh konflik suku. Adapun konflik yang mungkin terjadi di dalam keberagaman masyarakat Indonesia di antaranya adalah konflik antara suku yang pertama. Konflik antara suku merupakan pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku ini seringkali diakibatkan karena adanya perbedaan dari adat istiadat, budaya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakat. Yang kedua, adanya konflik antar agama. Konflik antar agama merupakan pertentangan antara konflik yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Konflik ini dapat terjadi antar agama yang satu dengan agama yang lain, atau antar kelompok dalam agama tertentu. Terus yang ketiga, adanya konflik antar ras. Konflik antar ras ini merupakan pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan dengan adanya sikap, realitas, atau memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan pada rasnya. Terus yang keempat, adanya konflik antar golongan. Konflik antar golongan ini merupakan pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Terus adanya masalah ideologi dan politik. Nah, di dalam masalah ideologi dalam politik ini itu mirip seperti moral yang menjadi petunjuk arah kemana urusan publik mau dibawa menurut prinsip-prinsip moral tertentu. Liberalisme berkeyakinan bahwa kemerdekaan individu menjadi syarat mutlak bagi kemakmuran ekonomi dan kedaulatan politik. Jadi, oleh karena itu, semua urusan publik harus diatur untuk menjamin kemerdekaan individu itu. Kemerdekaan individu termasuk negara tidak boleh ikut campur, kecuali untuk memastikan tidak adanya pelanggaran hak individu yang satu oleh individu lainnya. Dalam urusan ekonomi, pasar dan tangan-tangannya yang tak kelihatan menjadi aturan main yang dianggap menjamin kemerdekaan individu tadi. Sebaliknya, sosialisme berkeyakinan bahwa kemakmuran ekonomi dan kedaulatan politik yang sesungguhnya hanya bisa dicapai secara bersama. Dan itu berarti individu harus tunduk kepada kepentingan kolektif. Kepentingan kolektif ini adalah yang terjadi di dalam negara berdiri di atas semua kepentingan anggota-anggotanya. Tentu saja adanya yang spektrum yang luas pada kedua ideologi tersebut. Katakan saja Partai Republik itu kapitalis, puritan, dan konservatif, sedangkan Demokrat itu kapitalis liberal. Meski sama-sama kapitalis, arah kedua partai itu berbeda tajam dalam banyak kebijakan publik yang penting. Jadi kedua partai itu hanya bisa bersatu sebentar dalam apa yang disebut sebagai politik bipartisan. Jika yang menjadi pertaruhan adalah kepentingan nasional, seperti misalnya perang melawan terorisme, krisis keuangan global, bencana alam, dan hal-hal serupa di luar itu. Artinya, dalam berpolitik, dalam perbedaan pilihan kandidat dan partai, orang Amerika dipadu oleh suatu corak ideologi tertentu sebagai kompas moral. Nilai apa yang diperlukan
nilai apa yang dipertaruhkan dan mau dibawa kemana kehidupan bersama yang menjamin keberlangsungan nilai-nilai itu akan menjadi pertimbangan utama siapa kandidat yang mereka pilih. Jadi perbedaan dasarnya ya cuma pilih aku atau dia gitu. Terus yang terakhir adalah kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Jadi pendidikan multikultur ini merupakan proses penanaman cara menghormati, tulus, dan toleran terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultur diharapkan kedepannya mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial. Di samping itu, yang juga penting adalah bahwa dengan pendidikan multikultural, agar semua peserta didik yang dengan segala perbedaannya itu mendapatkan pendidikan yang setara, membangun masyarakat yang memahami serta menghargai perbedaan yang tidak dapat dilakukan secara instan. Perlu adanya tindakan yang berharap dan berkelanjutan dalam menanamkan nilai-nilai multikultur pada seseorang atau individu. Sekian dari saya. Terima kasih.